hari ini aku mau monokes lagi bersama Lego Time. Gimana sih, lupa deh. Hari ini aku sebenarnya nggak tahu sih mau ngobrolin apa, kan kita kan nggak tahu ya berita di luaran sana yang sangat wow sekali. Maafkan kalau ada suara-suara ya, kayaknya terdengar ya lagi azan ya. Sambil azan sekalian aku buka dulu aja. 8 plus merah heart. Oke, berhasil step 1. Oke, kita lanjutkan ngobrolnya karena udah selesai azan. Sambil pelan-pelan step 2. Jadi, berita di kali ini aku terkejut. Awalnya aku sama sekali FYI dulu ya, aku tuh awalnya tahu berita ini itu dari, kalau nggak salah, dari TV. Biasanya tuh aku kayak lihat di Instagram, tapi hanya sekedar lewat gitu aja, nggak terlalu diambil pusing karena cuma sekilas baca terus abis itu lupa. Terus ternyata masuk TV baru ngeh banget beritanya tentang apa. Biasanya kayak gitu, tapi kali ini enggak, beneran langsung dari TV. Dan awalnya bingung kayak apa sih, ngomongin apa sih gitu ya. Awalnya aku kira tidak ada sesuatu yang perlu diselidiki banget gitu. Tidak harus yang dicari tahu, tapi ternyata aku membaca VT terbaru seorang artis ini. Capek ya, nggak usah sebut nama ya. Aku ini kan siapa gitu kan. Katanya dia mengeluarkan buku, pasti udah pada tahu semua ya. Awalnya nggak kepikiran mau baca karena awalnya ngiranya itu berbayar atau beli atau apapun itu, karena ya yang sudah seperti itu gitu. Jadi kayak diabaikan gitu bukunya, kayak oke deh kita ikutin beritanya saja gitu. Tapi ternyata katanya gratis kan, jadi kayak aku mencari, terus gue cari ketemu tuh. Awalnya gak niat baca sih, cuman kepo aja tentang apa sih gitu loh. Baca bab pertama, kedua, ketiga, dan beritanya sempet hype banget gitu. Terus jadi baca sampai tuntas. Baca sampai tuntas, bahkan gue cerita ke Desika aja tuh dia sampai nggak mau dengar. Nggak tahu ya alasan dia tidak mau dengar itu karena apa, tapi dia tidak mau dengar kelanjutan beritanya setelah saya ceritakan gitu ya. Jadi abaikan saja permintaan dia. Permintaan nggak tuh, kan ini bahas sebenarnya di buku itu tuh tidak menjelaskan si prianya itu kenapa ya, maksudnya dia punya penyakit mental kah atau dia punya apa gitu kan tidak ada ya, hanya menceritakan perilakunya saja selama mereka bersama itu kan ya. Awalnya gue ngeliat VT si cowoknya itu di TV, kayak VT nggak tuh sih, apa sih sebutannya ya, orang-orang bilang verifikasi ya. Dia pokoknya dia berbicara kepada media kalau dia begini, dia begitu. Karena gue belum baca bukunya full, jadi gue nggak terlalu ngeh ya. Tapi setelah disadar-sadari, ternyata benar juga lah. Kayak kalaupun dari kita melihat dari berbagai sisi. Sisi pertama, mau dibilang buku ini rekayasa, seimajinasinya kita ya sih nggak masalah sih, kan namanya penulis kalau punya ide mah atur random aja ya, pengennya bagaimana gitu kan, nggak tahu ya sebenarnya ya. Jadi itulah kenapa ya sudah dijelaskan kalau buku ini tuh bukan mau menyinggung siapapun kan ya, tapi entah kenapa yang itu berkoar-koar pun tidak tahu. Tapi anehnya dari buku ini ya itu kayak sangat wow kalau pada zamannya itu tidak viral. Ya memang sih zaman dulu susah untuk viral tentang kayak gini ya. Sebenarnya gue udah banyak sih merangkum ya, tapi kayak setuju dengan apa yang orang ini katakan, artis ini katakan.
kayak ada beberapa yang dia bilang itu di momen gimana ya, aku tuh buka lagi bukunya tapi lupa. Aku tuh mau ngeblok, mau apa namanya, mau garis bawahi gitu ya, tapi kayak lupa, akhirnya lupa. Kan di awal itu dia bilang terlalu naif ya untuk mengenal dunia orang dewasa ya. Jujur li, kalau kita ambil sudut pandang dari anak umur 15 tahun ya, sebenarnya iya sih. Kalau gue runtut dari zaman gue itu kan SMA kelas 1 ya, kan itu gue kelas 1 SMA ya. Kalau gue inget lagi, kalau nggak salah ya, kelas 1 SMA emang rada gimana bilangnya ya, emang mudah dibodohi aja sih. Even bukan sama orang dewasa, sama teman sebaya pun sama sebenarnya ya gitu. Jadi kayak nggak harus kayak kita menghindari apa ya, kayak misalnya kita punya anak atau udah ada tetangga atau teman terdekat ya, pokoknya orang sekitar kita yang di umur segitu terus kenal orang dewasa. Enggak masih orang dewasa, teman sebaya pun sama gitu ya, kalau emang udah ada pola pikir yang tidak benar ya. Jadi janganlah mematoki cerita ini hanya karena orang dewasa, enggak. Walaupun emang iya ini kan menceritakan tentang child grooming ya, tapi sebenarnya sama teman sebaya pun bisa aja lo kejadian ya. Ya pokoknya kan gue hanya dengar dari sekitar gue aja ya, jadi sebenarnya nggak sama orang dewasa pun juga tetap aja ya, kena aja. Tapi mungkin kalau dari sisi cerita ini kan dia tuh melihat sudut pandang orang dewasa tuh kayaknya keren gitu kan ya, kayaknya tuh wow sekali gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih, karena ya emang begitu adanya kita zaman dulu ya, kayak ngeliat orang dewasa tuh kayaknya enak ya jadi orang dewasa. Tidak enak guys. Jadi nikmatilah masa-masa remaja kalian. Ya pokoknya begitu ya, masa-masa itu tuh ngelihat orang yang berpikiran dewasa dikit tuh emang rada lebay. Memang gak disalahin nggak, soalnya tanpa orang dewasa pun kita melihat teman sebaya yang rada dewasa itu juga lumayan agak berbinar ya. Pada saat itu memang lagi puber aja. Tentang masalah sudut pandang anak umur 15 tahun yang mungkin gak tahu ya, dibilang kurang kasih sayang nggak juga sih, tapi mungkin ada satu sisi yang merasa kurang dan tiba-tiba diisi tuh memang lumayan agak riskan sih ya. Kan dia bilang di sini tuh kalau dia tuh ditungguin, tiba-tiba diperhatiin diem-diem ya kan. Pada zaman anak umur segitu emang rada wow sekali ya, kayak wah gue spesial kah ya. Memang iya, tapi kalau yang bener sih mungkin akan beda cerita ya gitu. Tapi masalahnya kan ini sudut pandang perempuan dan laki-laki yang salah gitu. Kalau sudut pandang perempuan dengan laki-laki yang benar, gue yakin tidak akan begini gitu ceritanya ya. Mungkin akan berbinar-binar, akan bahagia gitu kan ya. Kan gak ada yang tahu juga. Dia secara tidak langsung menerima pernyataan karena kata-kata dipelintir. Memang pada saat itu pikirannya memang nggak matang, kita pun juga sama. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga ya, anak Gen Z itu sekarang bisa menyerang bisa menyerang orang-orangnya, tapi tolong dikondisikan. Menurut gue sih bagusnya mendingan didiemin, atau cancel culture tuh mungkin lebih kayak diabaikan aja orang. Ngerti nggak? Kayak menurut gue ya, kayak orang-orang bilang cancel culture ya, aduh beribet nih gue ngomong.
tapi tidak dilakukan secara benar. Menurut gue kalau cancel culture yang benar ya, mendingan ya udah anggap aja dia tidak ada di kehidupan entertainment gitu kan, kehidupan media sosial gitu, kayak bukan siapa-siapa, gak usah dilihat, gak usah penasaran, gak mau tahu urusannya, toh lama-lama akan terkena dampaknya sih, menurut gue gitu ya. Jangan ke gue. Cintailah orang-orang yang berpositif-positif ria. Apa sih? Jadi melihat-lihat apa aja yang sudah orang-orang buat tentang NPD, kan banyak yang bilang NPD ya. Jujur li, FYI, gue pernah ketemu orang model begini itu bukan orang dewasa. Gue nggak bilang orang ini NPD ya, tapi mungkin nggak tahu ya pikirannya dia tuh apa ya. Kalau gue telah banget gitu, kalau gue pikirin sekarang ya, gue juga rada bingung sih kenapa dia melakukannya, padahal permintaan dia gitu. Gak tahu ya, gue tuh bukan mikirin pikiran orang lain. Kayaknya juga orang itu juga nggak peduli lagi sama saya ya, nggak tahu ya. Kan ini kita berbagi kisah, tapi aku tidak mau menjelaskan secara detail. Tapi intinya orang ini pernah melakukan, gue nggak tahu ya tuh dia menyimpulkan dari mana kalau saya tuh gimana. Oke, ulang. Gini, pokoknya orang ini pernah bilang kalau gue itu sesuatu hal yang buruk gitulah ya ke orang lain, ke cowok lain. Jadi cowok ini memberitahu salah satu sifat jelek gue, padahal gimana ya, gue nggak pernah melakukan itu ke dia sama sekali. Itu simpulan, nggak tahu ya simpulan dia sendiri apa mengarang juga, gue nggak tahu ya. Gue tidak mengganggu dia setelah bubaran ya, dibilang bubaran enggak juga, tapi pokoknya anggap aja bubar gitu ya, tidak lagi bersinggungan gitu ya, sudah tidak lagi saling menyinggung gitu ya. Tapi entah kenapa dia melakukannya gitu di belakang saya gitu. Jadi pada saat itu gue udah berpikir kayak, kenapa dia bilang kayak gitu? Satu, gue gak pernah ngusik dia. Kedua, kita udah gak ada urusan. Ketiga, apa iya harus dijelek-jelekin juga? Ya, padahal gue gak pernah jelekin dia sama sekali. Kedua, gue itu dirugikan karena dia adu domba. Ketiga, permasalahan antara gue dan cowok ini ada itu bukan karena gue. Jadi kayak apa ya, gue sampai bingung kok bisa ada orang di belakang gue kayak gini gitu. Dan lo bayangin, gue akui dia itu orang pintar. Bukan dukun ya guys, enggak, bukan, dia tuh pintar di atas gue sih yang jelas. Jadi kayak kalau kata orang-orang udah pintar keblinger, mungkin salah satunya dia ya. Karena gue tuh nggak menjelekkan apapun ke orang-orang pada saat itu ya, pada zaman sekolah ya, tapi dia lumayan mengingatkan gue saat gue baca cerita ini. Jadi sebenarnya sebelum baca cerita ini kan orang-orang mungkin banyak yang tidak membaca cerita tentang entah child grooming atau cerita-cerita novel yang dark ya, pokoknya yang pembahasannya lumayan agak berat. Yang gue bilang kan, penulis itu pasti ada aja ya pola pikirnya ya, mau yang jelek, mau yang apa ya, kasar, keras, itu mungkin ada aja kan, namanya pola pikir orang-orang gitu. Jadi pas baca ini tuh kayak nyesek banget tuh. Tapi pas gue baca sebenarnya iya nyesek, kayak kalau dijalani mungkin emang lumayan agak berat gitu ya, apalagi sebelum dia dipaksa untuk melakukan
pernikahan gitu ya, itu kan jalan 2 tahun ya, lumayan loh 2 tahun itu, nggak yang sebentar-sebentar kayak kita baca novel. Ada romantisnya, ada kasarnya, ada nangisnya, tapi kan kita nggak tahu kan jalan ceritanya itu berapa lama. Tapi kan ini dia berjalan selama 2 tahun sebelum, walaupun sebelum pernikahan itu, pernikahan paksa itu ya hanya beberapa bulan, tapi kan lumayan ya, 2 tahun tuh nggak sebentar loh guys. Jadi kayak gue yang akhirnya tidak punya pikiran macam-macam juga ya pada saat baca-baca novel itu, tiba-tiba baca ini kayak keingetan, ya juga ya, nggak hanya orang dewasa sih, yang seumuran kita pun juga ada aja yang modelan kayak gitu ya, tipe orangnya ya, entah menjelekan di belakang, entah ngomongin di belakang. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena cowok yang dikasih tahu kejelekan gue itu jujur sama gue. Cowok ini tuh emang tengil ya, maksudnya nakal gitu, bandel ya, tapi jujur, gue akui dia jujur dan gue suka itu. Kayak oh, tahu dari mana? Dan dia menyebutkan nama si A, terus kayak wow, you percaya, padahal saya tidak ada sangkut pautnya sama si laki yang baru ini gitu kan. Jadi kayak bukan lagi-lagi ya sama si cowok si B ini ya, bukan gue juga awal mula, bukan dari gue sama sekali. Tiba-tiba dia dapat berita jelek gue dan dia jujur sama gue. Kenapa? Kebakaran jenggot kah si A? Aku tidak meninggikan hati, tapi kayak saat itu pun gue bertanya-tanya kenapa? Why? Dan sampai detik ini aku tidak mendapatkan jawabannya. Gak tahu. Jadi itu urusan dia dan aku pun tidak mau gini. Kebahagiaan orang-orang itu kan tidak terlihat dari kita bersaing ya. Menurut gue nggak mau bersaing sama siapapun. Menurut gue saat ini gue bahagia, walaupun mungkin ada kekurangan. Orang lain pun sama, bahagia menurut mereka di atas gue, dan mereka pasti juga punya kekurangan. Jadi bunyi kayak cerita ini tuh mengingatkan gue tentang satu hal. Kalau berhubungan, maksudnya menjalani sebuah hubungan, itu tuh jangan, kecintaan boleh. Ya kalau nggak ada cinta kan nggak mungkin memulai hubungan ya. Jangan terlalu takut untuk mengenal orang baru. Kagak lanjut-lanjutin ya, sampai step 2 doang nih berhenti. Apalagi ya, gue juga lupa sih ya mau ngomongin apa ya. Emang monokes ini emang rada-rada gak jelas ngomongin apa, sekarang lupa. bikinnya kapan, ngomonginnya apa, lupa. Dan gak perlu repot-repot untuk kalau ketemu orang modelan begini dibalas atau dijudge kayak lo ini ya, lo itu ya, lo nggak usah bohong sama gue begini begitu itu, nggak usah. Cukup diam, run. Emang bener sih, pun gue melakukannya saat itu. Dan ya mungkin saat ini dia bahagia, who knows. Tapi gue lega aja, karena emang kebodohan gue saat itu pergi aja, lepas gitu. Kayak oke, lo yang minta gue turutin, begitu. Rada nggak ikhlas, enggak sih, gue ikhlas. Jadi aku pikir-pikir sebuah pengalaman yang mungkin orang bilang kayak jadi pelajaran, cukup jadi pelajaran. Sampai detik ini pun menyeleksi laki-laki yang dekat sama gue pun jadi kayak gitu. Tapi nggak lah ya, terserah lah ya, yang penting nggak modelan si A aja sih. Dan ada satu postingan banget tuh yang bilang di bab 17, aku akui aku juga tertarik. Ia tampak dewasa, menawan, dan di mataku yang di umur 15 tahun
Dia seperti cowok paling populer di sekolah, hanya saja lebih tua, lebih dewasa, lebih lucu. Memang cowok lucu emang dapat apa ya, poin tambahan. Sekarang lebih ke realistis aja deh, kayak ya lu begitu, lu mau nggak sama gue hidup. Kalau zaman dulu kan ya balik lagi ya, kan si cewek ini kan cantik gitu. Oh, kita mah apa pulu-pulu, boro-boro dilirik sama orang dewasa, sama teman sebaya aja dibilang buluk. Sedih bukan? Enggak sih, biasa aja. Malah ada untungnya lah, nggak jadi ketemu orang-orang modelan begitu ya. Jadi seleksi alam aja gitu. Lagi ya, emang mau kesini emang rada nggak jelas sih. Semoga nanti ada kejelasannya guys. Kejelasan konten ini. Nggak tahu konten ini. Aku hanya mau menyelesaikan ini saja. Jadi pembahasan kali ini tentang buku yang sedang viral yang tidak jelas ini sangkut pautnya dengan kehidupan saya tidak. Ya sebenarnya ada sangkut pautnya. Enggak sih, gue cuman punya pengalaman kalau nggak hanya umur orang dewasa, tapi orang teman sebaya pun juga ada aja yang modelan kayak gitu. Dan kewaspadaan dan kewarasan tingkat tinggi memang diperlukan. Dan ini belum selesai, nanti aku selesaiin dan aku unjukkan di akhir ya, di bagian akhir. Pembahasan monokes ini harus disudahi karena sudah terlalu lama. Enggak sih, sebenarnya pembicaranya tidak lama ya. Kepotong 10 menit tadi, udah baru 20 menit. Jadi kalau ini tayang pun tidak menyinggung siapapun, karena memang aku tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Bahkan aku tidak menyebutkan nama satupun. Ya kalau yang tahu ya pasti tahu sih. Buku ini diambil pelajaran saja. Dan kalau yang sebenarnya ada ya yang katanya diisukan betul, dikhawatirkan mengalami hal ini juga, yang sedang berjalan banget ya tuh. Dengar beritanya juga sebenarnya udah lama ya beritanya, dan masih bingung yang mana yang benar yang mana yang salah, karena sama-sama punya argumennya masing-masing gitu ya. Kubu A yang si cowok dan ceweknya ini merasa benar menjalaninya. Kan udah gue bilang ya, sebenarnya kalau ketemu orang dewasa yang benar, maksudnya lurus-lurus aja hidupnya ya, yang baik-baik aja, mungkin bukan menormalisasikan, tapi mungkin bisa diarahkan menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Gak ada yang tahu juga, kita kan sebagai orang dewasa juga kan pasti memikirkan ya, kalau yang benar, memikirkan masa depannya. Pun gue mendengar ini di orang sekitar gue juga, kayak gue bertanya-tanya, bahkan gue ngobrol sama teman gue aja kayak, kok dia mau gitu loh. Jadi kayak sebenarnya orang dewasa yang benar tuh adalah pola pikir, walaupun bukan anak, walaupun bukan keluarga ya, tetap aja orang sekitar kita yang umurnya masih di bawah apa ya, di bawah legal lah ya, kayak kita tetap memikirkan, mengkhawatirkan kayak kenapa harus putus sekolah, kenapa harus kayak gitu tuh ada pasti. Tapi bukan, balik lagi ya, kita bukan kita yang menjalani, bukan kita yang bisa mengatur hidup dia gitu kan. Dan kubu B yang merasa selama ini mereka itu mengarahkan dengan baik, tapi penerimaan si kubu A salah paham mungkin ya, kan sekarang masih diisukan salah paham gitu antara satu kubu A dan kubu B gitu. Jadi kita lihat kelanjutannya yang ini, apakah akan seperti yang di buku atau memang ke kisah yang gua bilang bisa lebih baik, atau mungkin baik lagi ya, cara setiap orang, setiap kebiasaan hidup, entah yang di dalam negeri ataupun orang luar negeri kan berbeda ya. Jadi penerimaan kita sebagai orang timur dengan penerimaan orang barat, orang luar Indonesia gitu ya, kan pasti berbeda. Jadi sudut pandangnya saja sudah berbeda. Balik lagi, kesalahpahaman ini berlanjut gitu ya kan. Bahkan even di buku ini aja ada yang bilang kayak
Kenapa si cewek ini diizinkan untuk membawa masuk cowoknya ke kamar? Baik lagi ya guys, kita kan nonton ya film barat ya, bagaimana kisah-kisah anak remaja di negara-negara bebas itu berbeda dengan di sini. Walaupun orang sana masuk ke sini kan tidak mungkin tiba-tiba berubah ya kebiasaannya, ya tetap aja akan begitu. Kenapa si ceweknya bersikap begini, kenapa ceweknya bersikap begitu? Balik lagi, semua hal kalau normal itu tidak akan ada apa-apa. Jadi sebenarnya kebiasaan orang sini hanya untuk menjaga. Sedangkan kita yang kalau emang waras-waras saja nih ya guys, yang waras, that's so simple. Itu ya akan biasa aja, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak perlu menyalahkan kebiasaan orang lain di buku ini maupun yang orang-orang di luar sana. Ambil pelajarannya tuh tentang bagaimana menyikapi berbagai sifat manusia di muka bumi. Kan banyak ya guys, sifat-sifat manusia ya guys, gak cuma satu. Maksudnya sudahlah ya, capek atuh ngomongin, mau diselesaikan dulu ini. Tadi lanjut, kalau udah kelar ntar aku lanjutin penutupannya pun juga ya. Oke, kita monokesnya udahan. Mana Aiku. Tuh, 2, 3, 4. Jadi deh. Mana? Teler. Berkeley. Wow, lucu ya. Lucu banget. Ini tuh terringgi-ringgi. Horor kali lah ini. Kalau jatuh gubrak. Sekarang Monokes kali ini membahas tentang yang viral yang sedang banyak diperbincangkan. Ya, ini hanya salah satu pendapatku saja, pendapat gue yang sebenarnya mencolok ya, lompat-lompat. Mungkin kalau dari sisi kalau kejadian nyata ya benar-benar dialami, mungkin emang sangat mengerikan. Mengerikannya itu karena bukan lagi hanya kata-kata, bukan lagi hanya janji, tapi hidup di lingkungan seperti itu memang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Mungkin orang-orang di luar sana yang masih terpaksa tuh dalam artian mungkin kayak pasrah sama hidup yang sudah mereka pilih gitu. Kan ada aja ya orang pilihannya ya karena udah terlanjur, jadi ya sudahlah. Karena baca komen akhir-akhir ini tuh katanya juga ada yang pernah terjebak di hubungan itu dan sekarang ada yang lepas, ada yang bingung, ada yang pasrah mungkin. Jadi kayak di dunia ini emang banyak macam ragam model manusia. Jadi kita sebagai orang yang terlahir entah tahu lingkungannya seperti apa kan, ya waras-waras. Harus waras gitu ya, cari kebenaran sendiri. Jangan dengarkan apa kata orang, karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing dan pasti berbeda-beda, dan positif negatif itu nggak ada yang tahu yang mana yang positif mana yang negatif. Jadi lebih baik cari tahu sendiri kebenarannya. Dan jatuh cinta itu boleh, tapi masa-masa remaja memang lebih baik nikmati sekolah, dan kalau yang mau kerja, maksudnya kayak cari sampingan ya untuk menghasilkan uang, gak masalah juga. Jadi nikmati untuk dirimu sendiri dulu. Kalau ada orang yang datang boleh disambut, tapi tidak boleh untuk ikut campur. Karena kan dari buku itu juga bilangnya kalau dia mulai mengatur gitu ya kehidupannya, jadi tidak bebas lagi,
Jadi bebas. Jadi kalau kalian yang memberontak-berontak di umur segitu, kalian hebat. Karena tidak semua orang bisa memberontak dengan kemauannya sendiri. Good. Tapi yang baik. Jangan berontak yang jelek. Gimana sih? Jadi lurus-lurus aja ya hidup ya. Karena tanpa kita berbuat hal negatif pun tetap akan datang gitu. Jadi jalani saja hidup yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian jalani. Tentu saja yang baik, yang buruk tinggalkan. Karena kalian pasti akan menyesal di kemudian hari apabila mengingatnya, berasa pengen kenapa sih ya dulu begitu gitu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Tidak harus dari diri sendiri, tapi melihat orang lain sudah mendapatkan teguran gitu ya, bisa tetap menjadi pelajaran, diingat-ingat. Jadi kayak bukan mengingat kesalahan orang lain, tapi mengingat hal buruk yang dilakukan orang lain aja sudah cukup. Jangan kalian berbuat sendiri. Ya, walaupun pikiran-pikiran buruk itu selalu muncul, setiap orang siapa ya yang nggak ada pikiran buruk ya. Jadi kita mah hidup lurus aja udah sulit gitu. Apa yang mau aku bikin lagi selanjutnya setelah forklift? Karena setelah ini udah main kendaraan mungkin ya, hidup kendaraan, main apa ini namanya, synthesizer. Gimana sih cara bacanya? Synthesizer, piano, apa ya namanya, keyboard, apa ya ini namanya, itu synthesizer, ya itulah pokoknya. Jadi selanjutnya aku mau bikin ini. Terima kasih yang sudah mau nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau suka monokes yang tidak jelas ini ya. Itu boleh komen gitu ya. Sampai jumpa di random vlog berikutnya. Kembali lagi di Lagos Time. Jangan lupa terus update kehidupan. Oke, see you my next random video. Bye bye.